itu dari sisi penyedia harus menyatakan bahwa produk dia tidak kena PPN. Maka dia akan menulis di faktur pajaknya tidak kena PPN berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor sekian di faktur pajaknya. Kemudian di PPh-nya dia meminta dari kantor pelayanan pajak SKB, surat keterangan bebas pajak. Ya, jadi bukan otomatis bebas pajak, tapi harus dipenuhi dari sisi penyedia. Ketika penyedia bisa memenuhi seperti itu, maka di kontraknya nanti ya tidak perlu ada PPN, ya dikurangi PPN-nya. Mengapa kita perlu paham ini? Ya kalau kita punya anggaran 1 miliar, kalau kena PPN, ya berarti yang bisa digunakan hanya 900 juta. Tapi kalau tidak dikenakan PPN, kita bisa menyerap menggunakan sampai dengan 1 miliar. Sebaliknya, kita tidak menggunakan PPN, belanja sampai 1 miliar, ternyata nanti kena PPN. Nah, itu jadi masalah. Itu aja yang saya sampaikan, kita bahas aja slide-nya Pak Mulis tadi sampai tuntas. Kalau nanti habis, baru kita bergeser ada slide berikutnya. Jadi sudah bisa dibuka ya. Wah, tanya jawabnya. Silakan. Silakan yang mau tanya jawab. Raise hand-nya bisa diaktifkan. Ada yang mau tanya? Oh, tidak. Tunjuk tangan ya. Di komputer tidak bisa kah? Baik. Silakan mengawali Pak Gofur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan oleh Pak Muklis bahwa surat pesanan juga sebagai kontrak. Ya. Yang jadi pertanyaan, pada saat terjadi perencanaan, kemudian pelaksanaan dan pembayaran. Pembayaran itu bisa dengan kontrak, dengan pembayaran, dan dengan pos audit. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah serta-merta atau otomatis bahwa surat pesanan itu sudah merupakan kontrak atau masih berkontrak lagi sebelum terjadinya pembayaran? Siap, terkait surat pesanan ya? Ya. Jadi apakah pesanan itu otomatis? Apakah masih ada kontrak lagi berdasarkan surat pesanan dan juga berdasarkan berita acara seri terima barang? Siap, makasih Pak Gofur. Yang kedua, Pak. Ya, siap. Oke, mohon izin. Tadi disampaikan bahwa kewajaran harga. Barangkali untuk keseragaman perlu ada penyepakatan, penyamaan bentuk format dari kewajaran harga, sehingga ya bisa dikatakan se-Indonesia samalah. Usul aja. Siap. Kalau ya, kita siap untuk jadikan acuan itu format itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, surat pesanan apakah itu merupakan kontrak? Yang kedua, terkait dengan kewajaran harga apakah bisa distandarkan? Monggo Pak Muji. Mau presentasi Pak Muji, saya moderator. Oke, Pak Muji. Okay. Ya. Jadi surat pesanan itu adalah bukti kita pesan sementara ya. Nanti barangnya datang, ada pemeriksaan. Ketika sudah diperiksa, maka dibuatkan kontraknya. Ya. Maka kontraknya itu. Ya. Kalau surat pesannya misalnya pesan 10, ternyata yang datang hanya 9, berarti dibuatkan kontraknya 9. Ya. Mungkin akan terjadi seperti itu. Bisa juga surat pesanan yang dipesan 10, yang datang juga 10. Ya, nggak perlu dirubah, Pak. Tapi itu kan belum ada harganya, Pak. Jadi cenderunglah ketika mau dibayar ada namanya surat lagi, kontrak lagi. Karena disitulah sudah fix mengenai harganya. Termasuk kena PPN atau tidak kena PPN tadi, gitu Pak ya. Jadi tahapannya seperti itu. Jadi cenderunglah disarankan menggunakan kontrak apa tadi, harga satuan. Karena nanti memang akan ada perubahan di sana. Atau tidak ada perubahan. Tapi yang jelas kan harganya kan belum ada. Ketika kita pesan kemarin, surat pesanan itu kan belum muncul harganya. Ya. Itu masih kira-kira aja ya. Kalau dikasih harga juga harganya kira-kira. Berikutnya Pak, mengenai kewajaran harga. Sampai saat ini memang belum ada rumus resminya. Ada yang bicara yang pertama adalah cost plus play. Artinya semua biaya, semua harga barang ditambah biaya, ditambah pajak dan sebagainya, itulah namanya harga. Ya, contohnya kita beli masker. Masker harganya 30.000, tambah biaya kirim, tambah apalagi, tambah lagi keuntungan, tambah lagi pajak kalau ada pajak, jadilah harganya 50.000 masker, 50.000.
Mau nggak dia jual kita? Ternyata nggak mau dia. Dia jualnya 120.000. Loh, Anda kok jual 120.000? Pak, saya jual ke pemerintah itu lebih murah, Pak, daripada ke masyarakat. Saya ke masyarakat jualnya 150.000. Nah, seperti ini gimana? Jadi menurut saya, kewajaran harga memang menjadi tanggung jawabnya penyedia. Tapi ini perlu kita sampaikanlah di muka. Penyedia, kamu bertanggung jawab atas hargamu ya. Nanti kamu diaudit. Nah, menurut saya pendekatannya dua tadi. Bisa pakai harga cost plus play, bisa juga pakai harga yang setara. Ini Pak, 90.000, saya punya bukti 150.000. Clear, Mas. Clear. Nggak ada yang dikembalikan kalau menurut saya begitu. Itu pendapat saya, itu belum fix. Pendapat saya. Nah, itu Pak. Kalau dirumus formula kan, ya bisa dua formula inilah. Anda sampaikan unsur-unsur biaya, atau Anda punya bukti yang apple to apple itu setara dengan harga yang Anda sampaikan. Nah, itu aja sebenarnya, Pak. Terima kasih. Siap, makasih Pak Muji. Jadi tadi saya menambahkan Pak Gofur. Jadi surat pesanan itu juga bisa diatur hak dan kewajibannya. Kalau dari awal itu hanya estimasi, nah setelah dihitung, maka dilakukanlah perubahan terkait dengan surat pesanan itu juga dapat. Atau mau dibuat kontrak lagi, ya silakan. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau di awal itu surat pesanannya sudah pasti, harganya pasti, kualitasnya pasti, dan barang yang dikirim sudah sesuai, ya tidak perlu lagi dibuat surat pesanan perubahan lagi atau kontrak lagi. Terkait dengan kewajaran harga, saya kira untuk mitigasi resiko kita sebagai PPK, selalu diwanti-wanti Pak Muji nih, coba cari informasi harga di sekitar. Cari informasi harga. Jadi PPK yakin nih harganya ini ya memang wajarnya seperti itu. Jadi informasi harga saja, bukan membuat atau sebagai dasar untuk membuat HPS, tapi informasi harga saja. Oke? Gimana Pak Gofur? Oke ya? Dengan yang lain siap? Mas Ermawan, silakan. Tanya Pak. Mas Ermawan? Ya. Gantian Pak ya. Nanti silakan diklik tombol raise hand tangan, nanti gantian. Silakan Mas Ermawan. Oke, selamat sore Pak Muji, Pak Moklis. Siap. Ini saya mau pengen nanya ini terkait dengan pengadaan barang di masa darurat COVID ini. Kami menemukan ada di Dinas Kesehatan itu membeli barangnya itu secara pembelian langsung. Halo, kok nggak kelihatan? Silakan Pak. Ya, pembelian langsung. Jadi beli di beberapa penyedia. Silakan mau beli masker di toko ini hanya ada sebagian beli, kemudian di toko yang lain ada lagi dibeli lagi, begitu dan seterusnya untuk alat-alat kesehatan yang lain. Nah ini diperkirakan kapan enggak? Jadi satu akun anggaran itu beli di beberapa penyedia seperti itu. Jadi membeli langsung hanya menggunakan kwitansi aja. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana untuk pengadaan barang terkait COVID ini yang ada di desa, begitu Pak Muji. Apakah bisa menggunakan SE3 LKPP atau pakai yang lain? Demikian sementara pertanyaan kami. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Pak Ermawan. Dari Pemda mana? Ya. Dari Pemda mana Pak? Oh ya. Mohon maaf Pak Ermawan dari mana Pak? Tuban. Tuban Pak, dari Tuban. Siap, makasih Pak. Silakan Pak Muji. Iya, ini tadi kalau disimpulkan membahas satu akun anggaran, satu akun atau namanya mata anggaran. Ya, mata anggaran boleh nggak satu mata anggaran ya dipecah-pecah. Ya, dalam kondisi normal aja boleh Pak. Satu akun anggaran itu dipecah-pecah. Nah, saya 30 tahun yang lalu lah, ketika pembangunan berbagai kecamatan ada 30 kecamatan. Jadi satu akun itu kontraknya ada 30. Ya, di APBN itu hal biasa, Pak. Tapi bagi teman-teman di daerah, saya perhatikan ternyata ini hal yang tidak biasa. Terbukti ketika dulu keluar katalog obat, punya pengadaan obat 2 miliar. Ternyata penyedianya banyak, ada 4 atau 5. Dipecah-pecah, mereka nggak bisa melaksanakan. Kita konsultasikan, kita koordinasikan dengan Kemendagri, apa jawabannya? Jawabannya bisa, Pak. Jadi satu akun dipecah-pecah itu bisa. Cuman teman-teman tuh tidak biasa. Ya, itu. Jadi satu akun bisa dipecah-pecah Pak dengan banyak. Apalagi dalam kondisi darurat seperti ini.
Ya, kalau kita punya anggar uang 300 juta, beli masker di sini, toko ini, beli ini, toko ini, ya bisa. Yang penting barangnya ada, ya tadi harganya wajar. Itu tadi ya, barangnya ada, harganya wajar. Yang kedua, Pak, bagaimana pengadaan di desa? Saya belum sempat belajar itu, Pak, judisnya Kementerian Desa. Jadi saya harus baca itu dulu lah. Tapi intinya kalau kita tidak ke sana, ya nanti kita lihat lah di judisnya. Oke, gitu Pak ya. Siap. Oke. Silakan Mas Hari. Halo Mas Hari. Suaranya nggak terdengar nih. Halo. Silakan Mas Hari. Halo, oh ya, terima kasih Pak. Ada 4 pertanyaan, mohon izin Pak Muji dan Pak Muklis ya. Yang pertama Pak, tadi disebutkan oleh Pak Muklis bahwasanya dimulai dari identifikasi kebutuhan Pak. Yang jadi pertanyaan, identifikasi kebutuhan ini kita mengidentifikasi sampai berapa lama Pak? Maksudnya sampai volume sampai berapa yang akan kita butuhkan, atau PPK nanti misalnya mau order barang ini sampai berapa? Mau nimbun stok sampai berapa? Itu yang pertanyaan pertama terkait identifikasi. Bagaimana cara PPK dalam menghitung kebutuhannya? Terus kemudian yang kedua, Pak, tadi disebutkan Pak Muklis juga untuk tahap pelaksanaan. Jadi PPK bisa langsung menunjuk kepada penyedia ya, Pak. Jadi penyedia tadi yang disebut mungkin bisa penyedia yang telah terdaftar dalam katalog elektronik, atau memang penyedia yang terdekat yang dianggap mampu. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, Pak, sekarang dalam rangka mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan untuk penanganan kasus untuk penanganan COVID-19 ini, seperti misal APD ataupun alkes dan sebagainya, tuh sangat sulit didapatkan, Pak, karena penyedianya juga mungkin tidak terlalu banyak di luaran sana. Dan ini mungkin malah ada beberapa penyedia-penyedia yang tadi yang disebutkan Pak Muklis, benar sekali ada penyedia baru, Pak, atau mungkin penyedia perseorangan. Pertanyaan kami, Pak, penyedia perseorangan yang seperti apa, Pak? Mungkin seperti misalnya, Pak, ada dari kemarin teman-teman puskesmas tanya, Pak, ini ada penyedia konveksi dari daerah sekitar yang bersedia menjahitkan APD, apakah itu diperbolehkan? Nah, seperti itu. Sementara di luaran sana memang kita sangat sulit sekali untuk mendapatkan barang yang kita maksud, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan, penyedia ini apakah harus berbadan hukum ataukah penyedia perseorangan yang tadi yang disebutkan bahwasanya bisa menyuplai apa yang dibutuhkan oleh PPK atau bagaimana? Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, Pak, untuk proses akuntabilitasnya yang kami tanyakan, apakah pengadaan barang jasa terkait COVID ini nantinya akan kita catatkan, Pak? Seperti misal apakah kita perlu input dalam sirup, ataukah perlu kita catatkan di dalam aplikasi SPSS non-tender, atau bagaimana, Pak? Kemudian yang terakhir, Pak, yang keempat, pertanyaan dari kami, tadi Pak Muklis juga mencontohkan dibunyikan di dalam surat pesanan, Pak, dalam form surat pesanan, seperti misal bahwa nantinya penyedia harus berkewajiban membuat semacam kewajaran harga, dan apabila nanti tidak diaudit dan ditemukan bahwa itu harganya tidak wajar atau bersedia untuk mengembalikan. Mungkin pertanyaan atau mungkin request dari kami, Pak, barangkali dari KPBJ Kota Kediri punya semacam form, Pak. Seperti apa? Standar form yang mungkin bisa menjadi acuan bagi kami di kabupaten kota ini, seperti apa surat pesanan yang mungkin kira-kira yang paling tepat, sehingga nanti kita bisa mengakomodir segala itu tadi, Pak, ketentuan yang ada dalam SE maupun dalam LKPP. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Mas Hari. Pak Muji, terkait dengan identifikasi, sejauh mana, sampai kapan, bagaimana Pak Muji? Ya, jadi dalam situasi COVID ini, kita tidak tiba-tiba segera mengumpulkan barang dan sebagainya. Ya kita lihat dulu, kebutuhannya apa, barang-barang apa yang dibutuhkan dalam rangka darurat COVID ini. Barangnya apa. Yang kedua, volumenya bagaimana? Ya volumenya untuk mengatasi darurat ini. Jangan untuk kebutuhan setahun. Ya kebutuhan sampai tanggal berapa ini? Mungkin darurat COVID sampai 29 Mei misalnya. Berapa barangnya yang diperlukan di sana? Yang ketiga, tupoksinya, Pak. Ya, tupoksinya siapa ini? Kadang-kadang saling tumpang tindih ini. Ini mengadakannya, satu mengadakan. Ketika semua mengadakan, Pak, penyedia itu banyak permintaan.
Harganya jadi melonjak karena ternyata banyak yang minta. Padahal yang minta itu harusnya 1 atau 2. Mungkin yang minta harusnya rumah sakit atau dinkes. Kalau pengadaan pangan harusnya yang minta adalah dinas ketahanan pangan atau apa. Enggak semuanya harus beli ya itu ya. Jadi menurut saya 3 tadi Pak, barangnya apa, volumenya apa, tupoksinya siapa, dan siapa kira-kira penjadinya. Kalau buat generasi ini nggak usah lama-lama Pak, setengah hari aja mungkin sudah selesai lah gitu. Terus berikutnya siapa penyedianya? Ya, penyedianya yang pernah berkontrak dengan kita atau penyedia di katalog. Kalau nggak ada yang rantai pasoknya terdekat, apakah itu produsen, distributor, dan sebagainya. Berikutnya, Pak. Ya, ketika harga melonjak, banyak orang yang beli, Pak. Beli di distributor dan sebagainya, dibeli perorangan. Ya, perorangan itulah yang menjual pada kita. Boleh nggak seperti itu? Ya, penyedia baru itu. Ya, kita cari dulu lah yang lain, jangan langsung tiba-tiba. Ya, kata Pak Mulis tadi harus mencari informasi lah. Ya. Jadi, oh boleh harganya seberapa pun kita beli, tanggung jawab penyedia. Sehingga harganya mahal, menjadi 600.000. Padahal udah tanya-tanya sedikit, 10 menit ke komunitas rumah sakit, komunitas ternyata harganya cuma 200.000. Ah, itu Pak ya. Atau kembali ke Pak, gara-gara saya tanya gitu Pak, harganya menjadi 900.000. Ya udah nggak apa-apa juga harus seperti itu. Gitu Pak ya. Tapi barangkali juga harganya bisa turun juga. Kalau penyedia baru tadi Pak, penjahit konveksi dan sebagainya, membuat baju APD, pertanyaannya memenuhi nggak spek yang bisa dibuat oleh dia? Ya kalau memenuhi ya boleh. Loh, boleh nggak ini penyedia perorangan? Sebenarnya Pak, tidak dalam keadaan darurat pun penyedia perorangan itu boleh kok menjadi penyedia kita. Misalnya kantor Bapak perlu menjahitkan baju, ya udah jahitkan aja kepada penjahit-penjahit itu Pak. Loh Pak, dia nggak punya izin usaha. Loh, jangan ditanyain siup Pak. Dia pasti punya, tidak dilarang lah usaha-usaha menjahit seperti itu ya, usaha menjahit. Yang kedua, dia nggak punya NPWP, Pak. Ya kita kalikan aja. Kalau pajaknya mungkin misalkan apa ya 1,5% atau 2%, anggap aja lah 2%. Gara-gara dia nggak punya NPWP, ya 4%. Yang penting dia jelas, Pak. Dia tetangga Bapak atau ada di kota Bapak, ya sudahlah dia sebagai penyedia Bapak. Ya gitu ya. Berikutnya yang Bapak tanyakan tadi mengenai sirup. Sirup sekarang belum menjadi ketentuan harus makan sirup, ya belum ya. Tapi kalau nggak salah aplikasinya sudah ada Pak, pengadaan secara darurat. Mungkin tolong dicek kembali ya aplikasi itu.วันsaya lihat sekelas ada. Intinya utamakan adakan dulu mengenai masalah penginputan sirup itu nanti aja lah gitu ya. Yang penting nanti semuanya diberesi dan diinputkan semua sehingga terpublish semuanya. Terus yang ketiga mengenai terakhir Pak mengenai formula. Ya formula telah banyak dicontoh oleh teman-teman ya. Ya. Dasarnya itu cost plus free kalau saya lihat, harga perolehan, harga kirim, harga pengemasan, pajak, dan sebagainya itu cost plus free. Ya menurut saya itu perlu diperluas satu lagi Pak. Form seperti itu tambah lagi satu form lagi. Atau dapat menunjukkan ya harga lain yang ada. Ya kalau dihitung tadi cost plus free tadi saya contohkan 30.000 masker. Dihitung-hitung jatuhnya 50.000. Dia mau menjual ke kita, Pak, berapa tadi? 120.000. Ini kalau 50.000 nggak bisa, Pak. Saya harganya 120.000. Kenapa Anda jualnya 120.000 seperti itu? Jadi yang lain jualnya 150.000 loh, Pak. Nah, itu tadi. Mana buktinya? Nah, itulah. Jadi ada dua formula seperti itu. Nah, yang kedua, sangat risiko, Pak. Nanti disuruh mengembalikan. Tapi mudah-mudahan kalau harganya, datanya benar dan sebagainya, kata Pak Mulis, data yang berbicara. Sehingga nggak ada pengembalian. Kalau yang cost plus free mungkin cenderung tidak ada pengembalian ya. Kalau yang satunya lagi mungkin ada pengembalian. Tapi kalau datanya kuat, data yang bicara tidak ada pengembalian. Itu dua formula itu aja lah yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Mulis. Baik, terima kasih Pak Muji. Ya, jadi identifikasi kebutuhan tadi ya pengguna anggaran melibatkanlah end user-nya, mungkin dokternya atau siapa, libatkan. Mereka kan yang tahu paling tidak kebutuhannya apa. Di situ juga libatkanlah APIP, inspektorat kita sejak awal, ya kan? Pastikan mereka ada kewajiban untuk melakukan review, tetapi biarkan review itu sambil berjalan. Jadi tidak saling menunggu di review dulu. Nah nanti daruratnya ini yang jadi bermasalah. Jadi review itu sambil berjalan. Gitu. Terkait dengan sirup, ya sirup nantilah. Gitu. Jadi sirup itu nanti akan kita masukkan ke dalam darurat dalam pencatatan, Pak. Jadi nanti di pencatatan non-tender pencatatan itu. Jadi tinggal dimasukkan saja, nanti saja kalau semuanya sudah clear, sudah selesai gitu. Mungkin itu
terkait dengan dokumen-dokumen, nanti saya share punyanya Pak Rafan Mokobinta, punyanya Mas Farurozi, juga ada dari Kota Kediri, nanti kita share di grup lah. Mudah-mudahan menjadi pola dari teman-teman untuk merumuskan itu. Silakan selanjutnya Mbak Vivin Bu Vivin Krisdianto. Monggo Bu. Halo. Halo Bu Vivin. Halo. Halo Bu Vivin. Tidak. Mungkin yang lain di raise hand nih tidak. Ini ada satu nih. Silakan Aula Inspektorat. Ini siapa nih? Ya. Silakan. Aula Inspektorat ini yang namanya. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Oh, ya. Silakan. Saya Eko, Pak. Eko Prasetyo, Pak. Dari Auditor Inspektorat Jombang, Pak. Oh, Jombang, Pak Muji. Ya. Siap. Selamat sore, Pak Muji. Selamat sore. Begini, Pak Muji, saya ingin menanggapi kaitannya dengan tadi berapa lama identifikasi kebutuhan untuk penanganan COVID, Pak. Terkait dengan itu ada surat Mendagri, Pak. Surat Mendagri itu disebutkan bahwa identifikasi kebutuhan itu dianggarkan selama 7 bulan, Pak, sampai dengan Oktober 2020, Pak. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan, Pak. Di tempat kami sudah ada SK gugus tugas kaitannya dengan penanganan COVID-19, Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah begini, Pak. Ketika Dinas PU itu mengadakan peti jenazah, kan bukan tupoksinya, tetapi dia termasuk dalam gugus tugas COVID, Pak. Apakah diperbolehkan, Pak? Kemudian kedua, Pak, kaitannya ketika ada identifikasi kebutuhan itu harganya yang di situ itu tinggi, tapi penyedia bisa memberikan harga yang lebih rendah daripada berita acara identifikasi kebutuhan. Apakah boleh kemudian penyedia OPD beli lebih dari identifikasi kebutuhan yang dibuat? Demikian, Pak, sementara pertanyaan dari kami, Pak. Terima kasih. Jombang, silakan Pak Muji. Terkait dengan tupoksi, Pak. Ya. Jadi untuk menangani ini kan dibentuk gugus tugas. Seperti saya contohkan tadi, pengadaan beras harusnya kan peran dari Dinas Kominfo. Ternyata sembako ini juga dilakukan di Dinas Perindak. Saya tanya, loh, Anda kan nggak punya tupoksi itu. Gini Pak, kita bagi-bagi tugas, Pak. Kalau Dinas Ketahanan Pangan memang beras, Pak. Yang gula dan lain-lain, saya, Pak. Oh gitu, jadi bagi tugas tadi, Pak. Ya nggak apa-apa, Pemda ini satu tim, bagi-bagi tugas. Asal bukan saling nyelonong, yang ini ngadain, yang ini tidak tahu. Ya, itu Pak. Maksudnya, kalau kita lihat instruksi Mendagri-nya kan untuk saling koordinasi. Keputusan bersama Menteri Keuangan sama Kemendagri juga sama. Jangan saling tumpang tindih. Intinya itu, Pak. Ketika tadi peti mati diadain oleh Dinas PUPR, yang lain siapa sebenarnya mau ngadain? Nggak ada, ya sudah, serahin aja Pak PUPR. Jadi jangan sampai tumpang tindih tadi, Pak. Jadi kebutuhan darurat ini terpenuhi dan jangan saling tumpang tindih gitu. Ya bagus Pak, ada koordinasi melalui gugus tugas tadi. Berikutnya kalau harga tinggi, ya harga tinggi ternyata penyedianya tadi menawarkan harga identifikasinya harganya tinggi. Kemudian ketika mau beli ternyata harganya murah. Bisa nggak kita beli banyak? Ya. Ketika beli banyak kan sesuai nggak dengan identifikasinya? Ya bukan karena murah harus kita beli Pak. Ya. Jadinya malah nanti mubazir sia-sia, nggak sesuai dengan kebutuhannya. Jangan tergoda karena murahnya. Ya. Kebutuhan kita memang 10, karena murah kita beli 15. Untuk apa yang 5 nanti Pak? Ya gitu Pak. Jadi kebutuhannya seperti apa Pak ya? Ya proyeksi kebutuhannya. Terima kasih ya. Siap. Sesuai dengan kebutuhannya ya. Bu Sinta Primastuti. Silakan Bu Sinta. Silakan Bu Sinta Primastuti. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, selamat sore semuanya. Saya dari Sekretariat DPRD Kota Batu, Pak. Di sini juga ada Pak Fardon, tadi saya lihat. Iya. Itu senior saya. Gini Pak, untuk di Pemkot Batu ini kan ada instruksi dari Wali Kota bahwa semua OPD itu diwajibkan menyediakan barang-barang kebutuhan untuk pegawainya kayak hand sanitizer, sarung tangan, masker, dan lain-lain. Di setiap OPD gitu Pak. Termasuk misalnya kayak multivitamin, susu, seperti itu. Nah, yang saya tanyakan kalau misalnya ini masuk mata anggaran yang memakai UP, Pak. Jadi mekanisme pembayarannya itu GU, jadi bukan LS. Apakah juga bisa memakai konteks yang Bapak jelaskan seperti tadi atau ya seperti kita belanja biasa aja gitu, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Pak Muji? Ya, terima kasih. Silakan. Jadi setiap SKPD, OPD, ya perlulah mengadakan masker, sarung tangan untuk pegawainya, hand sanitizer dan sebagainya. Ya itu bisa kalau seperti itu. Tapi kalau dia mengadakan tadi ya, pengadaan bahan makanan karena ingin niatnya baik dibagi-bagi, ya itu mungkin bukan tupoksinya. Ya, ketika itu tadi sudah untuk mendukung kinerja, tadi masker dan sebagainya, ya bisa. Pertanyaan berikutnya, ya pengadaan COVID ini kan banyak dibebankan pada BTT, biaya tidak terduga. Kebetulan biaya tidak terduga ini memakai skema UP atau TUP, tambahan TUP. Ya. Bahkan belum dipertanggungjawabkan pun kita masih bisa minta kalau memang ada kebutuhannya. Ya. Dengan demikian, sebenarnya permintaan terhadap uang muka nggak masalah dengan model seperti ini. Ya. Pak, saya barangnya ini minta uang muka. Oke, uangnya ada kok nih. Nah, mana barangnya? Langsung gitu. Kalau satu kota. Kalau lain kota, ya itu perlu dicek lah, jangan sampai uangnya. Jadi gitu, skemanya bisa pakai UP, bahkan sebenarnya TUP namanya, ya tambahan uang persediaan. Artinya apa? Kita udah minta uang, uangnya kita pegang, kita belanja, dan itulah yang kita pertanggungjawabkan. Belum kita pertanggungjawabkan, uangnya habis, kita boleh minta lagi. Nah, seperti itu skemanya ya. Gitu Bu ya, terima kasih. Siap. Mungkin saya nambah ya, bahwa terkait dengan SE3 ini adalah menyederhanakan proses. Jadi yang prosesnya sudah sederhana, yang pembelian langsung, yang sehari-hari sudah kita lakukan, ya kita tidak usah mengikuti SE, bikin surat pesanan, barangnya sudah ada. Beli ke toko, barangnya yang sudah ada. Ya cukup dengan kwitansi, saya kira gitu. Jadi kenapa SE ini muncul? Supaya proses yang panjang, dibutuhkan sebuah tender, dibutuhkan sebuah seleksi, itu tidak diperlukan lagi. Mungkin begitu Pak Muji ya? Jadi yang sehari-hari, yang pembelian langsung, yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan seperti apa adanya saja. Gitu. Baik, selanjutnya, ya, oke ya, Bu Cinta. Ya, baik, makasih. Pak Supri, silakan, Pak Supri. Silakan, Pak Supri. Oke, terima kasih, Pak Mukhlis. Siap. Kesempatannya. Oke. Terkait dengan ini pengadaan masker, Pak. Sebelum era COVID kemarin, kami sudah berupaya mengadakan masker bedah terutama. Namun setelah masa COVID ini terjadi kelonjakan harga yang cukup fantastis ya, sampai 3-4 kali lipat lah dari harga normal. Nah, terkait dengan ini kita juga sudah mengusulkan daftar kebutuhan yang di-SK-kan oleh pengguna anggaran mengenai kebutuhan masker tadi, sehingga kekurangan di dalam kebutuhan masker kita cukupi dengan anggaran COVID ini, Pak. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Terus yang berikutnya terkait dengan pengadaan alat kesehatan. Pengadaan alat kesehatan semula kita merencanakan kebutuhan alat kesehatan. Misalkan contoh aja laringoskopi gitu aja ya. Harganya semula kita rencanakan 500 juta. Misalkan saja semacam itu, sejumlah dua unit. Namun setelah era ini, itu ternyata harganya mengalami kenaikan, sehingga kita kesulitan untuk membeli itu karena ternyata harganya jauh lebih tinggi. Ini bagaimana? Apakah kita dibenarkan membeli satu dengan harga yang mungkin 600 juta atau gimana? Mohon tanggapannya. Terima kasih Pak Mukhlis, Pak Muji. Ya, terima kasih. Silakan Pak Muji. Ya. Tadi Bapak punya anggaran untuk pengadaan masker.
Ya, ternyata harganya sekarang melonjak 4 kali lipat atau 5 kali lipat, sehingga perlu tambahan dana. Ya, jadi kalau kita cermati Pak, Kemendagri sama Kemenkeu tadi minta kita untuk refocusing, realokasi dana, ya dikurang-kurangi dana yang lain sehingga punyalah dana pensiun tadi. Maka dana pensiun tadi untuk apa? Untuk 3 hal kan, untuk dalam rangka kesehatan dan darurat COVID ini. Yang kedua untuk jaring pengaman sosial. Yang ketiga, untuk apa? Ketahanan UKM. Ya bisa, Pak. Jadi kalau memang seperti tadi, ya, dari anggaran-anggaran yang ada tadi bisa untuk mendukung anggaran yang telah ada, gitu ya. Mengenai harga 4 kali lipat, ya tadi kembali, Pak, ada rumusan harga wajar tadi. Bisa pakai rumusan cost of play, bisa juga pakai harga yang kejadian saat itu yang setara, gitu ya. Berikutnya pengadaan alkes, ya Bapak ada pengadaan alkes 500 juta. Ternyata sekarang harganya naik menjadi 600 atau 700 juta. Pertanyaannya, apakah alat itu dibutuhkan sekarang dalam rangka darurat COVID? Kalau tidak, ya bisa ditunda dulu. Tapi kalau itu dibutuhkan dalam rangka darurat COVID, atau dibutuhkan untuk pelayanan rumah sakit, kalau tidak punya alat itu, pelayanan rumah sakit terganggu. Atau dibutuhkan untuk darurat COVID, kalau nggak punya alat itu. Ya bisa, Pak. Maka kewajaran harga diserahkan pada penyedia. Siap-siap ya penyedia mengoleksi data dan siap-siap nanti kalau diaudit ada pengembalian dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Jadi rujukannya, Pak, kebutuhannya. Dibutuhkan nggak sekarang ini? Ya. Gitu aja, Pak. Terima kasih. Siap. Makasih, Pak Muji. Ada pertanyaan lain? Oh, ini. Ada lagi nih. Kasih kesempatan lagi lah. Silakan. Dari Jombang. Silakan. Halo. Silakan. Halo, Pak. Assalamualaikum. Yang lain. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Ya. Begini Bapak, mungkin kondisi ini sama enggak dengan di kabupaten lain? Karena untuk pengadaan yang sesuai dengan Inmendagri kan dibatasi Bapak, terutama yang memakai BTT. Seperti misalnya pengadaan Mamin kan tidak boleh menggunakan BTT. Dia menggunakan refocusing. Apakah di kabupaten lain juga menggunakan skema ini atau kegiatan Mamin juga dibolehkan dalam rangka menggunakan dana BTT ini, Pak? Maminnya siapa ini? Maminnya Posko, Pak. Maminnya Posko. Oh, bukan maminnya ASN ya? Bukan, Pak. Maminnya Iya. Posko nih ya, yang terlibat di dalam kegiatan penanggulangan darurat ini ya? Ya, Pak. Karena di Inmen kan tidak diperbolehkan, Pak, Mamin itu. Kecuali kalau pasien yang terpapar. Yang di Posko kan tidak diperbolehkan. Mungkin di kabupaten lain punya referensi yang berbeda kaitannya dengan Mamin ini, Pak. Siap, makasih. Pak, gimana Pak Muji? Ya nggak boleh dong, Pak. Atau yang punya daerah lain punya informasi lain, silakan kalau ada yang punya informasi lain. Oke, Pak Setiaji. Nanti sambil menunggu Pak ya, kalau mungkin kita diskusikan di forum WA Group mungkin, kalau pendapat dari teman-teman lain. Silakan Pak Setiaji. Oke, selamat sore Pak Muji, Pak Muklis. Sore. Yang saya tanyakan, kapan penyampaian kewajaran harga itu? Karena kalau lihat prosesnya tadi, begitu dari SPBPJ, SPMK, pemeriksaan, dan kontrak. Nah, pertanyaannya, kapan penyampaian kewajaran harga tersebut? Yang kedua, bagaimana penjelasan terkait dengan bahasa kewajaran harga? Artinya, semisal harga masker itu 500 dan penyedia menyampaikan ada ongkos kirim 100, jadi total 600. Apakah itu juga yang dimaksud dengan kewajaran harga? Mungkin itu dulu, Pak Muklis. Terima kasih. Dari mana, Pak? Bapak dari mana? Pemda mana? PUPR, Pak. PUPR. Jombang. Jombang. Iya. Wajahnya nggak asing gitu kan? Iya, ketemunya di sini, Pak Muklis. Iya, makanya. Monggo, Pak Muji. Kapan kewajaran harga itu? Ya, kapan kewajaran harga disampaikan?
Jadi kalau lihat skema yang disampaikan Pak Mulis tadi, kewajaran harga di pos audit. Pos audit. Iya. Ya, itu yang disampaikan tadi. Kalau menurut pendapat saya, sebaiknya ketika mau tanda tangan kontrak, Pak. Ini tanda kontrak, sampaikan ya harga-hargamu. Ya, nanti kalau diminta inspektorat atau apa, tinggal sampaikan aja, Pak. Nggak nelpon dia lagi, Pak. Pusing kita nanti. Ya, jadi kalau lihat skema sama Pak Mulis tadi, posisinya di pos audit. Tapi kita harus bekerja, ya lebih baik lagi lah, kalau menurut saya. Jadi ketika mau tanda kontrak, tolonglah itu dilampirkan. Ini pendapat saya, Pak ya. Ya, karena menurut saya dengan seperti itu enak kita. Kita itu harus bekerja enak. Ketika kerja enak, berapapun dana kasih ke saya anggaran, kita manfaatkan. Tapi kalau kita selalu pusing dengan pengadaan dan sebagainya, ya kita menolak ya. Jadi dengan seperti itu, ketika mau tanda kontrak, sampaikan dong tadi hitung-hitungan hargamu. Ya, tadi cost plus beli atau harga yang setara. Ya itu Pak. Jadi enak nanti kalau di audit. Jadi kita tidak pun sebagai PPK juga nyenyak. Pak, besok PPK datang. Tenang aja, datanya ada semua kok. Tapi kalau besok auditor datang, waduh, besok saya harus telepon-teleponan ini sama nyari-nyari penyedia. Apa seperti hidup ini? Apakah hidup kita tuh sengsara seperti itu? Itu pilihan aja, Pak. Kalau menurut pendapat saya, ketika mau tanda kontrak, ada dokumen-dokumen tadi. Ya, tapi kalau menurut legalnya, ketika yang Pak Mulis sampaikan tadi. Gitu, Pak. Terima kasih. Jadi ini ya Pak Uji, bisa sebelum pembayaran kali lah. Iya, dilengkapi. Ya kan? Pembayaran, di situ kan ada mungkin APIP juga ada gitu kan, biasa diminta diskusi gitu kan. Tapi kalau dari awal, dari sejak surat pesanan awal, nanti kan jadi lambat gitu. Jadi sebelum dilakukan pembayaran atau mungkin perbaruan terkait dengan kontrak, itu bisa diminta lah, karena barang sudah ada di kita, sedangkan tinggal pembayaran kan bisa diminta tuh penyedia untuk menyampaikan dokumen-dokumen kewajaran harganya gitu ya. Tapi secara legal, secara ketentuannya memang itu adalah pos audit dan itu adalah di ranahnya si penyedia, Pak. Jadi penyedia lah yang akan menyampaikan dokumen-dokumen itu tadi. Gimana Pak Setiaji? Di SPMK belum muncul harga Pak Muklis ya? Ini untuk konstruksi atau untuk barang? Konstruksi Pak. Oh konstruksi, ya. Iya. Kalau konstruksi kan memang harga masih estimasi gitu, karena RAP semuanya kan sambil berjalan dikerjakan gitu. Ya Pak Uji ya? Kalau konstruksi mungkin cenderung cost plus play. Cost plus play ya? Plus play tadi. Silahkan ya, fee-nya yang jelas Pak. Di awal. Anda saya kasih fee 8% ya. Harga bahan, alat, tenaga, sesuai harga pasarnya. Sesuai harga darurat ini. Nggak apa-apa silahkan. Nah gitu. Asal harganya sesuai harga pasar saat darurat. Ya, maka ditambah fee-nya saja. Ternyata hitung-hitungannya 1 miliar. Tambahi 8%, ya tambahi 80 juta. Yang dipegang adalah fee-nya ini, Pak. Kalau harganya tadi, bahan, material, sama ongkos transport bisa turun. Gitu. Jadi, Pak, dalam rangka COVID ini manajemennya, Pak, yang kita kejar tuh barangnya ada. Pekerjaannya selesai. Nah, gitu, Pak, ya. Ya, setelah itu kan selesai. Nggak ada kejar-kejaran lagi kan. Mau bayar. Kalau bayar, ya udah, mana bukti-buktinya ini dan sebagainya. Ya, bukti-bukti lengkap, buatin kontrak. Begitu, Pak. Karena ketika pembayaran ini kita nggak ngejar, dia yang ngejar kita. Ya, manajemennya kita kumpulkan, ketika lengkap, enak, Pak. Ketika nanti besok diaudit, kita tidur nyenyak aja. Dokumennya lengkap, biar dokumen yang bicara. Tapi kalau dokumennya nggak lengkap, waduh, saya harus nelpon penyedianya nih. Ada nggak besok? Kalau nggak ada, pusing kita. Oke, gitu ya. Itu manajemen aja, bicara manajemen ini. Logika saja. Oke, terima kasih. Siap. Ada yang lain, Pak Setiaji? Terkait harga tadi Pak, kewajaran harga, semisal masker 5.000, terus di situ dia menyampaikan 5.500 karena 500-nya adalah ongkos kirim, apakah itu juga termasuk wajar? Ya tadi, formatnya itu kan ada 2 Pak. Yang satu format cost plus di harga bahannya berapa harganya? Ya, harga belinya berapa? Misalnya belinya tadi 500, tambah biaya pengiriman 100. Kalau itu wajar ya ya sudah sesuai. Ya itu namanya cost of fee. Kalau nggak sesuai, ini 100. Kantor pos aja ngirim cuma 30. Nah, berarti kan kelebihan 70, Pak. Nah, kita bisa mengelak. Kantor pos nggak bisa ini, Pak. Dalam waktu ini harus ekspedisi yang lain. Ekspedisi yang lain 100. Ya itulah yang, jadi bukti-bukti itulah yang harus disampaikan namanya cost of fee-nya tadi, Pak. Gitu. Ya, siap. Seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Muklis, Pak Muji. Siap, terima kasih. Selanjutnya, Mas Rangga. Halo, silakan Mas Rangga. Iya. Izin Pak Muji bertanya. Dari mana, Mas? Dari Tulang Bawang, Pak. Tulang Bawang, siap.
Kalau untuk swakelola darurat COVID ini mekanismenya gimana ya Pak? Contohnya kita kemarin kami beras itu ke Gapoktan. Terima kasih. Siap. Swakelola Pak Muji. Pengadaan beras, apakah itu swakelola? Jadinya pengadaan beras melalui penyedia itu. Kita ke Pokmas Pak. Ya? Ke Pokmas. Gapoktan gitu ya? Iya betul. Gapoktan Pak, gabungan kelompok petani maksudnya. Iya. Ya nggak apa-apa Pak. Dilakukan aja ke hutan tadi. Yang penting dijaga harganya wajar, yang menyanggupi volume dan sebagainya. Ya. Perlu MOU segala macam seperti swakelola normal nggak Pak? Ke hutan. Ya, gimana Pak Polis? Perlu nggak MOU? Tidak perlu Pak. Jadi swakelola di sini beda dengan itu ya. Jadi mereka dianggap adalah penyedia Pak. Jadi tinggal buat aja surat pesanan atau kontrak, berapa nilainya mereka sanggup mencukupi, harganya berapa, ya seperti itu aja. Jadi sederhana aja, Pak. Baik, makasih, Pak. Siap. Ada yang lain? Silakan yang lain. Kalau nggak ada, presentasi saya aja. Oke, siap. Bisa masih tampilkan? Yang mana, Pak? Ada beberapa nih. Boleh, penghentian pengadaan barang jasa boleh. Oke, siap. Penghentian. Siapa? Silakan. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan membahas mengenai penghentian pengadaan manusia ketika keadaan COVID seperti ini. Ya, next, lanjut. Ya, lanjut aja Pak Mulis. Ya, jadi pengguna anggaran atau kuasa pengeluaran ketika ada keadaan darurat COVID seperti ini, ya, ada pemotongan anggaran dan sebagainya, ya, ada recovering, realokasi dan sebagainya, maka PAKPA mengidentifikasi paket-paket pengadaan yang terdampak kebijakan pemerintah. Maka memerintahkan, setelah ada hitung-hitungan tadi, kepada PPK dan OKPBC, Pokja Pemilihan, untuk menghentikan proses pengadaan barang jasa. Ya usah diteruskan, karena anggarannya kan nggak ada. Berikutnya, memproses perubahan DPA. Ya, diikuti dengan perubahan RUP. Jadi penanganan RUP yang terlayang yang kita ubah karena tidak ada lagi dananya. Lanjut. Next. Ya. Oke. Jadi ketika tahapan pemilihan, ketika ada kejadian seperti tadi, ya, Kepala ULP, Kepala UKPBC menyampaikan penghentian proses pengadaan. Ya, kepada PPK dan Pokja Pemilihan. Pokja Pemilihan memproses penghentian pengadaan. Ya, menu tender seleksinya gagal. Membuat berita acara penghentian dan melaporkan penghentian tender seleksi kepada Kepala UKPBC. Lanjut, ini pada tahapan pemilihan. Selanjutnya pada tahap berikutnya. Ya. Ketika sudah SPBC sudah terbit, tapi belum tanda tangan kontrak. Nah, ini ada dua perlakuannya. Pertama, PPK menyampaikan adanya kebijakan pemerintah terhadap anggaran barang jasa pada penyedia, bahwa anggarannya nggak ada. Dalam hal anggaran tidak tersedia, PPK membatalkan SPBC. Nah, yang menarik yang ini, dalam hal anggaran berkurang, karena kebijakan pemerintah, maka PPK bersama penyedia dapat menyepakati perubahan ruang lingkup, volume dan nilai kontrak baru. Misalkan, tendernya yang menang penyedianya nawarkan 1 miliar, ternyata anggarannya tinggal 700 juta. Maka PPK bisa menawarkan pada penyedia. Mau nggak tanda tangan 700 juta dengan perubahan ruang lingkup? Atau dalam hal anggaran, dialokasikan dari sumber lain, nanti didukung oleh APBD dan sebagainya, ya maka dapat dilakukan revisi. Ya, PPK dapat menandatangani setelah ada revisi realokasinya, gitu ya. Lanjut. Bagaimana kalau tahapan pelaksanaan kontrak? Jika kontrak sudah ditandatangani, PPK menyampaikan kondisi kahar tadi, ya kahar keadaan maupun kahar anggarannya menjadi nggak ada akibat kebijakan pemerintah, PPK menyatakan penghentian kontrak.
PPK dengan penyedia melakukan tindak lanjut penghentian kontrak tadi. Apakah dihentikan sementara, ataukah digeser, ataukah dihentikan secara permanen. Nah, lanjut, udah habis ya. Ada lagi? Next. Nah, oke, dari sini mungkin ada pertanyaan? Atau lanjut slide berikutnya, Pak Mulis? File berikutnya lagi, satu lagi. Kita tuntaskan file yang satunya, Pak Mulis. Masih ada? Nggak ada? Ini aja, Pak. Oh, ini aja filenya. Iya, nggak ada, Pak. Oh, ya ini. Ya, ini. Jadi, ketika berkontrak, bagaimana ketika ada kondisi kahar seperti ini? Mungkin di Pemda jarangnya sudah berkontrak ini karena masih bulan Maret sama April ya. Tapi kalau lah ada, ya seperti inilah mekanismenya. Jadi ketika keadaan kahar, termasuk kahar bencana ini maupun kahar anggarannya yang berulang, ya apa itu keadaan kahar? Suatu keadaan yang di luar kehendak para pihak dalam kontrak. Ya tadi ada bencana non alam ini. Keadaan kahar juga bisa menjadi tidak adanya anggaran, itu juga merupakan keadaan kahar yang di luar kendali PPK yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Lanjut. Next. Dampaknya apa kalau sudah ada kontrak? Dampaknya mungkin kalau ada darurat seperti ini, tenaga kerjanya ada yang kena, tenaga kerja di karantina. Atau dampaknya apa? Dampaknya harus melakukan protokol COVID. Tenaga kerja sehari 3 kali harus dicek suhunya. Penambahan memakai masker, alat pelindung diri, dan sebagainya. Yang di luar K3, keselamatan kerja yang sudah ditentukan. Menambah masker, menambah hand sanitizer, dan sebagainya, cek suhu tubuh, dan sebagainya, ya itu bisa berdampak menambah nilai kontrak. Apalagi kalau ada tenaga kerja di karantina. Apalagi kalau lokasi kerjanya juga ditutup. Berikutnya dengan keadaan seperti ini, pasokan barang, material, nggak bisa lagi, Pak. Nggak bisa dikirim lagi dari luar negeri. Nggak diproduksi lagi, atau terlambat. Bisa nggak speknya diganti? Nah, itu bisa merubah spek. Ya. Lanjut. Apa yang diharuskan oleh PPK dan penyedia? PPK memberitahu keadaan kahar ini. Keadaan darurat COVID, atau ada pemotongan anggaran. Diberitahukan secara tertulis. Demikian juga penyedia, kalau dia bekerja di lokasi, ternyata di situ ada keadaan PSBB, atau keadaan nggak bisa kerja tadi, mobilisasi dan sebagainya. Penyedia membuat surat tertulis juga. Nah, jadi komunikasinya secara tertulis. Walaupun komunikasi lewat WA, telepon juga boleh, tapi bukti realnya akan diperkuat secara tertulis. Ya, itu nanti bagian jadi dokumentasi. Ya. Dokumentasi dalam keadaan kahar. Lanjut. Pilihan tindakan dalam keadaan kahar, pekerjaan bisa diteruskan. Misalnya menahan ATK, nggak ada pengaruhnya, itu teruskan aja. Pekerjaan bisa diteruskan tanpa ada perubahan. Bisa juga diteruskan, perlu ada perubahan. Apa tadi? Perlu ada alat pelindung diri, masker, hand sanitizer, pengukur suhu, dan sebagainya. Atau perubahan spek dan sebagainya. Pekerjaan diteruskan dengan menambah biaya. Bisa juga, harganya nggak bisa dikejar. Udahlah, kontrak dihentikan sementara. Ditunda, nanti teruskan lagi kalau kondisi kahar berakhir. Atau kontrak, sudahlah dihentikan secara permanen. Dikerjakan pondasinya saja. Karena anggarannya juga sudah nggak ada, tahun depan belum jelas saja. Ya udah dihentikan sampai tahapan. Ketika dihentikan, ya udah harus dibayar sesuai prestasinya dia. Lanjut. Ya, jadi kita jelaskan lagi. Ketika pekerjaan diteruskan, dilanjutkan, PPK memberi perintah tertulis. Jadi segala komunikasi PPK dengan penyedia dan PPK adalah tertulis untuk meneruskan pekerjaan. Ketika diteruskan, penyedia berhak memperoleh penggantian biaya. Kalau ada penambahan item. Kalau ada penambahan item. Lupa, ini harga-harga bergerak naik. Boleh nggak? Harganya dieskalasi. Itu sampai sekarang saya belum melihat aturannya yang membolehkan eskalasi. Jadi kita harus memahami ya, terhadap item-item yang bertambah boleh menambah nilai kontrak. Tapi kalau menghitung eskalasi untuk kontrak tahun tunggal, saya belum melihat aturannya. Kecuali kalau sudah ada aturannya, tinggal diikuti sajalah. Jadi eskalasi belum bisa diwadahi menurut saya. Kecuali kalau ada aturan yang saya nggak tahu, yang sudah ada tapi saya nggak tahu ya.
Ya, jadi yang boleh adalah menambah item-item yang baru yang belum ada dalam kontrak. Item yang tadi nggak ada, masker nggak ada. Ini menambah biaya, Pak. Oke, tambahkan biaya. Alat dehydrator, alat ukur suhu tubuh. Nah, atau ada perubahan spek, berarti itu menambah biaya. Tapi kalau harga, nggak ada penambahan item, harga mau dinaikkan, disesuaikan. Sampai sekarang belum ada gitu ya. Penggantian tadi, penambahan item tadi diatur dalam kontrak, perubahan kontrak yang Anda kenal namanya addendum kontrak. Lanjut. Ketika dihentikan sementara dan dilanjutkan setelah kondisi cover market, itu juga dilakukan namanya addendum kontrak, perubahan kontrak. Ya, kita rubahlah jangka waktunya. Ya, dihentikan selama 30 hari, nanti dilanjutkan lagi. Ya. Hak dan tanggung jawab selama penghentian sementara. Ini bagaimana? Ya. Mobilisasi dan pengamanan pekerjaan. Kemudian jangka waktu selesai pekerjaan ditambah sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu penghentian. 30 hari bisa ditambah 30 hari. Jaminan pelaksanaan diperpanjang. Oke, lanjut. Kalau dihentikan secara permanen, sama juga dilakukan namanya addendum kontrak, perubahan kontrak. Perubahan ruang lingkupnya apa? Semula membangun gedung, jadi kita hanya membangun pondasi saja. Perubahan ruang lingkup dari gedung hanya ruang lingkupnya membangun pondasi. Yang semula kerjaannya harus selesai nanti di bulan Juli, selesai aja di April ini, perubahan jadwal. Harga kontrak yang semula tadi 3 miliar karena hanya pondasi saja 300 juta. Maka kontraknya dibuat harganya 300 juta. Penyedia berhak menerima pembayaran ketika dihentikan sesuai prestasi atau kemajuan pekerjaan. Ya, dan itu dibuat namanya addendum kontrak juga. Lanjut. Ya, habis ya. Oke, kita lanjut lagi diskusi. Kalau ada pertanyaan, kalau ada masukan, silakan. Kalau ada pertanyaan, materi sudah saya share di WA Group. Silakan Pak Supri. Silakan Pak Supri. Pak Supri dari mana nih? Ya. Dari mana Pak? Dari mana? Dari Ngawi Pak, dari Ngawi. Oh Ngawi. Oh Pak Supri ya. Iya ya. Begini, kemarin waktu awal-awal ramainya COVID itu, kebetulan Bapak pimpinan menginstruksikan untuk membuat ruang isolasi, Pak. Membuat ruang isolasi. Nah, karena euforia masyarakat dan beberapa tadi ya, sehingga kita kesulitan untuk mencari tenaga tukang atau pekerja untuk membangun itu. Akhirnya saya bujuk dan tenaga angkosnya kita tambah itu lah. Akhirnya baru mau. Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Ya, misalkan Pak, ongkos tukang dengan kondisi normal 70.000. Nah, kalau seperti ini nggak ada yang mau. Ya, kalau itu wajar aja Pak, ya boleh aja kalau ya. Itu yang harus bisa kita pertanggungjawabkan wajarnya tadi Pak. Ya. Nilai kenaikannya wajar tadi dalam kondisi seperti ini. Gitu aja Pak. Yang penting kita juga tidak ada fee yang masuk ke kita lah. Ya. Ya. Oke, Pak Supri, kok hilang? Siapa ini ada pertanyaan dari Bu Binuria. Penyedia minta uang muka, nggak apa-apa ya? Gitu Pak pertanyaan. Boleh nggak Pak? Minta uang muka. Ya, kalau penyedia minta uang muka, kita minta membuat jaminan uang muka, kan sebenarnya nggak ada masalah. Ya, masalahnya di mana? Minta uang muka, kasih. Dia minta membuat jaminan, selesai lah. Gitu. Diperlukan jaminan uang muka tidak Pak? Gitu. Sebentar, nilainya berapa nilainya? Wah, tidak disampaikan. Ya, ya, jadi harus ada jaminan. Kalau sampai saat ini belum ada aturan uang muka yang tidak ada jaminan. Ya, gitu Pak ya. Siap. Ada yang pertanyaan disampaikan? Silakan. Sampai sekarang belum ada yang angkat tangan atau raise hand. Itu Bu Nindya. Bu Nindya. Nindya, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, silakan. Terima kasih atas waktunya Pak. Terkait penjelasan yang tadi barusan sampaikan oleh Pak Muji, itu kan ada di dalam jika SPPBJ sudah terbit, tapi belum penandatanganan kontrak Pak. Nah, pada poin 3, dalam hal anggaran berkurang karena kebijakan pemerintah, maka PPK bersama penyedia dapat
melakukan perubahan ruang lingkup, garing, volume, dan nilai kontrak baru. Nah, sementara untuk kegiatan yang terkait dengan COVID ini, Pak, kita pernah kemarin ada mengadakan kegiatan fisik, tapi karena anggarannya kita alihkan semua, jadi keterangannya lelang itu lelang tunda sampai batas waktu yang belum dapat diketahui sampai kapan berakhirnya gitu, Pak. Nah, terus kita mau mengadakan pembelian APD, Pak, dengan dana tadi, tapi ternyata kegiatan anggaran kita banyak dipotong untuk pembelian APD untuk diserahkan ke dinas sosial, Pak, ke dinas kesehatan untuk pembelian APD dan kelengkapan yang berkaitan dengan COVID. Nah, dengan pengurangan ruang lingkup tadi yang mau kita usulkan untuk kegiatan pembelian APD dari dinas kita, maksudnya kita membeli dan kita sumbangkan, itu apakah dapat dikenakan sanksi, Pak? Karena itu terlepas dari tupoksi, kita dari bukan dinas terkait masalah kesehatan, tapi dalam satu sisi ingin kita menyumbang. Tapi sebelum kita menyumbang, kita sudah akan melakukan revisi DPA, anggaran itu tersebut langsung dipotong dan diserahkan ke pemerintah provinsi, Pak. Mohon masukannya, Pak. Ya. Oke, terima kasih pertanyaan Ibu Nindya tadi. Jadi sekarang kan ada dilakukan kemarin tuh ya, namanya refocusing, realokasi, dipotong-potong semuanya, sehingga terkumpullah pada 3 hal, untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, UKM, dan sebagainya. Ya, harusnya melalui sana pengeluaran-pengeluarannya. Mungkin, nggak tahu, praktik tempat Ibu, ya, ada niat baik, ya punya anggaran, belanja juga lah, untuk disumbangkan, kasihan pada para medis dan sebagainya. Iya, betul, ketika Pak. kejadian seperti ini gimana? Ya, apalagi ini bukan tupoksi tempat Ibu. Ya, ini silahkan diaudit aja sama inspektorat, atau mungkin nanti bisa dijadikan revisi. Beban ini tadi dijadikan bebannya dari anggaran-anggaran BTT dan sebagainya di sana nanti ya gitu. Ini punya pada inspektorat lah, dicari solusinya gitu ya. Oh, siap, Pak. Pencapan administrasinya gitu. Oke ya. Ya, oke, makasih, Pak. Ya. Silakan Pak Idda. Pak Idda. Ya. Terima kasih Pak Muhlis. Perkenalkan saya dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, saya ceritakan sedikit. Saya dari inspektorat, Pak. Teman-teman OPD itu kami arahkan untuk melakukan pengadaan, terutama pengadaan modal itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Terutama masalah apa? Terutama barang alkes, Pak ya. Kami arahkan hanya di pengadaan ada di dinas kesehatan, karena kami mempertanyakan bagaimana pencatatan modal tersebut, misal termogan, bagaimana pencatatan modal setelah COVID ini selesai begitu. Kalau dibelanja oleh OPD yang bukan tupoksinya, maka dia harus mencatat belanja modal tersebut sebagai asetnya. Nah, makanya kami mengarahkan termogan itu harus diadakan oleh dinas kesehatan, tidak oleh OPD lain. OPD yang lain. Ya, maksud saya siapa tahu ada referensi lain dari Pak Muji atau teman-teman yang lain seperti apa. Dan kedua yang ingin saya tanyakan adalah belanja hibah untuk OPD di luar kabupaten, misal belanja operasional untuk kepolisian atau seperti itulah. Karena misal ada pengawasan di perbatasan, harus mereka kepolisian ditugaskan. Bagaimana pendapat Pak Muji tentang belanja hibah dari pemerintah daerah ke kepolisian terutama untuk biaya operasional mereka? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih sebenarnya Pak Muji. Pak Mulis. Pak Ida. Ya. Kira Pak Muji. Mungkin yang lain nanti bisa melengkapi lah. Ini saya detailnya belanja hibah dan aset ini mungkin dah nggak ngikuti yang versinya Pemda ya. Ya kalau versinya APBN gampang aja. Jadi nilai aset tertentu, nilainya saya lupa berapa itu bisa dinilai sebagai aset.
Terus nanti diadakan oleh kita, ternyata barangnya tidak menjadi milik kita, menjadi milik rumah sakit. Yaitu tinggal penghapusan aset aja, Pak. Penghapusan aset tempat kita dan menciptakan penerimaan aset di rumah sakit sana tadi. Itu kalau biasa. Tadi di Pemda, saya mungkin detail aturannya saya nggak mencermati. Ya sama tadi, Pak. Yang kepada kepolisian tadi. Kita memberikan bantuan lipat, ya berarti itu sudah hilanglah di kita asetnya. Itu menjadi lepas, menjadi miliknya kepolisian sana, atau hilang, atau tidak dihitung sebagai aset lagi, mungkin begitu. Tapi saya mohon maaf, ini kalau di Pemda detail aturannya ini saya tidak mencermati, mohon maaf. Siap. Selanjutnya Pak Fardon, silakan Pak Fardon. Ya, terima kasih Pak Muklis dan Pak Muji. Selamat. Assalamualaikum Pak. Salam. Ini Pak Muji, ini apabila ada yang pemenang tender ini, kemudian dana itu direfocusing, tapi ada kemungkinan nanti itu di perubahan anggaran itu akan ada dianggarkan lagi itu, Pak. Apakah bisa pemenang tender itu nanti belum berkontrak, tapi nanti setelah anggaran, apabila anggaran perubahan anggarannya disetujui, apakah dia pelaku usaha tadi bisa berkontrak tanpa tender itu tadi, Pak? Itu, Pak. Posisi penyedia sekarang? Pemenang, sebagai pemenang. Sudah ditetapkan sebagai pemenang? Sudah, tapi belum berkontrak. Sudah. Mas BPJ. Ya, silakan Pak Uji. Iya. Ya, kalau dilihat yang disampaikan sekarang Pak teman-teman LKWB, ya kalau sudah berkontrak, sudah ditetapkan menangnya, ternyata anggarannya nggak ada, ya dibatalkan. Ya berarti batalkan sudah batal, hilang gitu Pak. Yang Bapak tanyakan lagi, bisa nggak ditunjuk kembali? Kalau menurut logika saya bisa Pak ditunjuk. Itu logika saya, tapi menurut saya nanti kita bawa melakukan hal itu, silakanlah buat surat tertulis saja pada LKWB, gitu Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, jangan tertulis lah, karena ini tidak tulis dalam aturan, pendapat saya mungkin kurang kuat kalau hanya pendapat saja. Maka harus punya dokumen tertulis, gitu. Ya silakan aja Pak diproses sekarang, buat tertulisnya pada LKWB gitu ya. Iya. Terima kasih Pak. Siap, silakan Dinkes Magetan. Ya. Halo. Silakan, Pak. Bisa didengar, Pak ya? Jelas. Oke. Terima kasih, Pak, dari Dinkes Magetan. Ini terkait kewajaran harga, Pak. Ya, kemarin itu ada salah satu rekanan kami yang menurut kami harganya itu wajar, tapi dia tidak mau tanda tangan surat kewajaran harga. Itu bagaimana, Pak? Satu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Jadi penyedia diminta untuk menandatangani surat pernyataan kewajaran harga. Pernyataan kewajaran harga. Akhirnya penyedianya nggak mau, Pak Muji. Nggak mau. Padahal menurut saya, menurut kami, wajar, dan ya? mungkin teman-teman yang lain wajar. Tapi dia tidak mau tanda tangan itu. Gimana, Pak? Harga apa? Barang apa ini, Pak? Kerjaan apa ini? Masker, Pak. Kita beli masker. Itu kan di pasaran 300 sampai 400 mungkin, Pak ya. Saya dapat harga 300 lebih. Itu dia harganya 190 per boxnya, Pak. Iya, di pasaran 400.000. Dia ngasih 490.000. Bapak suruh ngisi aja nanti nggak mau. Karena dia tahu, Pak, harga itu cuma 50.000, Pak. Iya, memang. Iya. Kenapa dia nggak mau? Karena lihat format Bapak seperti itu tadi. Berapa belinya? Berapa pengirimannya? Hitung-hitung itu harganya, Pak, cuman 50.000. Sekarang dia jual 190.000. Nggak mau dia. Cari penyakit, katanya dia. Ini karena gitu, kita tidak memberikan informasi. Yang harga wajar, formatnya bisa cost seperti ini, juga bisa data lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Tadi kan punya data, 400.000. Itulah yang Bapak print, screenshot atau tunjukkan. Nah, ketika berkontrak itu dilampirkan. Nah, seperti itu. Jadi pemahaman kita, cost beli saja, jadikan penyedia itu takut. Penyedia yang benar takut. Akhirnya keluarlah penyedia yang petualang ya, gitu. Nah, jadi kemampuan kita menjelaskan, ya, harga yang wajar itu gimana? Bisa cost per fee, bisa juga tadi punya informasi yang setara. Tapi kalau kita hanya menjelaskan cost per fee saja, takut dia, Pak. Pak, di luar 400.000, saya jual 190.000, Bapak minta ngisi. Nggak berani dia. Dia karena tahu kalau dihitung 50.000 harus malah. Iya, kita sudah jelaskan seperti itu, Bapak. Kita sudah jelaskan seperti itu. Bahkan kita kasih tahu SP yang sudah. Jadi, tapi dia begini ya, kalau nggak mau ya sudah Pak, kayak saya jual ke tempat lain gitu. Akhirnya kita kehilangan barang itu Pak, akhirnya dengan harga yang sebenarnya lebih murah dari di pasaran. Ya, ini masalah kemampuan menjelaskan aja Pak.
Karena yang kita tahu hanya satu jalur tadi aja, cost plus fee. Ya, orang jadi nggak mau transaksi lah dengan kita. Oh gitu ya. Iya. Jadi tanpa dia tanda tangan kita tidak bisa dibenarkan Pak ya, kan tanpa dia tanda tangan surat kewajaran harga, atau bisa dibuktikan dengan lain. Ya dia kan nggak mau kontrak, tapi barangnya udah Bapak terima. Ini masih belum. Jadi barang sudah dikirim ke kami, tapi dia masih tarik ulur tentang kewajaran harga tadi. Ya itu kemampuan kita menjelaskan. Mengenai kewajaran harga itu bukan satu cara saja. Kalau satu cara saja tadi, cost plus fee, dia nggak berani dia. Harusnya juga kalau ada punya informasi yang setara, ini Pak, ada yang jualan 400.000, saya jualan 190.000, kan nggak masalah, ya kan? Nah itu tadi. Oke gitu. Oke ya, terima kasih Pak Muji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Suharsono Bambang, mau nambahkan Pak? Silakan. Menambahkan Pak, jangan bertanya Pak. Monggo Pak Bambang. Halo Pak Bambang. Suaranya itu. Oh sudah. Silakan Pak Bambang. Bisa didengar? Sudah, jelas. Silakan mau menambahkan. Tentu itu tadi yang barusan masalah apa tadi? Penghentian. Sudah ada pemenangnya. Di dalam dokumen tender itu kan selalu disebutkan bahwasanya apabila dana tidak tersedia maka tender dibatalkan. Sudah itu titik, tidak ada lagi. Nah, dengan demikian maka kemudian anggarannya jadi tidak ada. Otomatis juga paket itu juga mungkin jadi dianggap tidak ada. Titik udah nggak ada lagi. Kemudian kalau misalnya ada waktu kemudian ternyata masih cukup, anggarannya diadakan lagi. Menurut saya ya tender lagi. Walaupun sudah ada penetapan pemenang nih Pak ya? Ya, meskipun sudah ada pemenang. Ya. Karena APBN saya pernah ngalami itu juga, pemotongan anggaran. Sudah ada pemenang. Pemenangnya nggak bisa protes karena emang seperti itu, karena kebijakan juga. Nah, itu. Jadi ya belum rezeki lah katakanlah. Ya itulah itu Pak Muklis ya pengalaman saya. Siap. Ya, oke, terima kasih. Bang. Gitu. Terima kasih. Ada yang pertanyaan lain? Silakan. Kalau nggak ada ditutup ini, maghrib udah sini. Mohon izin. Ayo dikasih kesempatan. Mohon izin Pak Muklis. Oh ya, silakan. Saya dari Pak Kusnadi, Kota Madiun, Pak. Nggak kelihatan nih Pak wajahnya. Wajahnya mana Pak? Silakan Pak Kusnadi. Gini Pak Muklis, di Kota Madiun sudah melaksanakan pengadaan khususnya untuk sembako untuk penanganan darurat COVID. Kami saat ini sudah menerbitkan surat penunjukan maupun dan surat pesanan saja. Dengan tempo masa pelaksanaan kontrak sampai dengan bukan kontrak, masa pelaksanaan surat pesanan sampai dengan 30 April 2020. Ini sudah dilakukan serah terima barang dari pihak penyedia. Dalam ini kami memakai Bulog, Pak. Ya. Hari ini sudah dilakukan distribusi ke titik-titik yang telah ditentukan. Dan juga hari ini juga ada penandatangan berita acara serah terima sesuai dengan lokasi. Yang kami tanyakan, apakah setelah dilakukannya serah terima secara keseluruhan berdasarkan pesanan, baru dilakukan penghitungan bersama? Itu yang pertama. Yang kedua, karena surat pesanan belum menuangkan harga satuan, apakah nanti dalam kontrak akan dituangkan harga satuan, dan dalam kontrak apakah dan bagaimana menuangkan masa kontrak? Karena masa kontrak yang berdasarkan surat pesanan hanya sampai dengan 30 April 2020. Jadi yang kami tanyakan, habis setelah nanti dilakukan serah terima, setelah dihitung bersama, baru kita menerbitkan kontrak.
Nah, bagaimana menuangkan masa kontrak? Itu Pak yang perlu kami tanyakan. Terima kasih Pak Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Muji? Halo. Wah. Pak Muji lost ini Mas Yan. Dengan Pak Bambang deh. Mohon izin Pak Bambang, mungkin mau diskusi. Oke. Kalau penghitungan jumlah yang dikirim saya kira sudah bisa ya. Sudah bisa. Ya menurut saya disepakati saja antara antara siapa? PPK ya, antara PPK dan PPK penyedia. dengan penyedia. Ya. Saya sepakati aja masa kontraknya dibuat berakhirnya tanggal berapa menurut saya. Toh estimasi aja ini kan? Ya. Tapi tadi dikatakan bahwasanya barang kan sudah diserahkan hari ini kalau nggak salah itu saya dengar. Sampai dengan 30 April Pak. Jadi 30 April. Di surat pesanan sudah kami tuangkan bahwa akhir pelaksanaan di surat pesanan ya. Akhir pelaksanaan sampai dengan 30 April. 30 April. Iya. Nah, terus habis itu kan kita mau buat kontrak. Karena apa? Di surat pesanan belum ada biaya. Hanya estimasi volume saja. Iya. Nah, ini berasnya dari menuangkan masa kontrak, Pak. Masa kontrak. Masa kontrak? Ya, dari sekian sampai sekian. Itu bagaimana? Saya rasa disepakati aja. Kira-kira 30 itu bisa selesai nggak dikirim semuanya. Kalau bisa selesai, ya sudah itu aja masa kontrak sampai tanggal 30 April. Ya. Menurut saya gitu, Pak Muklis nanti ya. Jadi waktu, itu hanya estimasi saja, Pak. Nah, supaya penyedia itu sesuai tepat dengan estimasi kita gitu. Ya. Sangat bisa berubah ya, ditentukan saja di saat tanda tangan kontrak akhir setelah perhitungan kita lakukan mungkin penyesuaian adendum terkait mungkin harganya juga dimasukkan di dalam adendum surat pesanan. Kalau surat pesanan ya habis itu silakan dilakukan pembayaran setelah berdasarkan perhitungan tadi, Pak. Ya saya rasa begitulah. Ya ini kan sepakatan aja sebenarnya gitu. Hilang semua ya. jadi sederhana gitu aja Pak gitu. Ya, bagus nanti ya. Jadi dihitung aja nanti dibuatkan adendum surat pesanan, harga dimasukkan, waktu dimasukkan, barangnya dimasukkan jumlahnya, itu sebagai dasar pembayaran setelah dilakukan penghitungan bersama. Ya. Gitu Pak. Kalau di awal kan kita tidak tahu, estimasi harganya kita tidak pasti, terkait dengan estimasi waktunya kapan juga kita tidak pasti, maka ditentukan setelah dihitung bersama sebelum dilakukan pembayaran. Gitu Pak. Mohon maaf Pak Muklis, tadi disampaikan kalau tidak salah Pak Muji Santoso, karena surat pesanan itu hanya estimasi, maka perlu dibuatkan kontrak. Kalau nggak salah mungkin seperti itu tadi yang disampaikan Pak Muji. Ya. Jadi surat pesanan itu sebenarnya juga kontrak, Pak. Iya. Jadi kalau Bapak mungkin dari keuangannya menganggap surat pesanan itu bukan kontrak, ya silakan dibuat kontrak baru gitu. Kontrak lain itu tidak ada masalah gitu. Tetapi di kami surat pesanan itu sudah dianggap kontrak karena hak dan kewajiban sudah diatur di dalamnya juga gitu. Walaupun itu estimasi, tetapi di saat perhitungan akhir karena juga kontraknya harga satuan kan, finalnya sama saja kayak final addendum lah. Akhir perhitungan akhir ya dituangkan aja di surat pesanan. Tetapi kalau keuangan Bapak itu menghendaki butuh SPK, butuh surat perjanjian, ya dibikinkan saja, toh tidak ada masalah. Berdasarkan surat pesanan sekian dibuatkanlah surat perjanjian kan gitu aja Pak Bambang ya. Iya. Ya, biar bisa dibayar oleh keuangan. Ya betul. Jadi sebenarnya surat pesanan itu sebenarnya juga kontrak, Pak. Iya. Gitu. Dibaca judulnya surat pesanan menjadi kontrak, boleh saja gitu. Boleh, nggak ada masalah Pak secara mungkin gitu Pak. Ya jangan seperti kontrak gitu. Iya. Siap. Oke, lanjut. Mungkin ada yang lain. Pak Muji lagi ini jaringannya lagi error. Mau lanjut ada pertanyaan yang lain ataukah Pak Setiaji nih ya? Silakan Pak Mungkin Setiaji. Pak, mungkin biar ditambahkan sama Pak Suwarno Kota Madiun, Pak. Pak Suwarno, sebentar Pak Setiaji ya, Pak Suwarno. Silakan Pak Suwarno, mau menambahkan? Halo, Pak Suwarno. Ya, halo. Silakan Pak Suwarno.
Kepalanya separuh itu Pak Warno. Halo, Pak Suwarno. Silakan. Suaranya nggak ada nih. Pakai handsfree mungkin malah nggak terdengar nih. Bisa dilepas aja handsfree-nya. Perlu disetting nggak ya? Halo. Oh ya, terdengar. Silakan. Dengar. Oh iya. Jadi kaitan dengan tadi, kalau pengadaan barang sebenarnya surat pesanan itu sudah kontrak ini. Ya. Nggak tahu, ini kok minta kontrak lagi ya. minta kontrak lagi. Sebenarnya saya pun di beberapa pengadaan, kalau barang ya pesanan itu. Tempo hari juga ada pengadaan mobil unit sebelum masa COVID ini, ya kita nggak kontrak. Ya hanya surat pesanan kalau barang itu. Tapi kalau memang keuangan minta lagi daripada nggak dibayar, masalah itu ngalah aja. Nggak keliru kalau bikin. Tidak salah, Pak. Aneh gitu. Sudah ada pesanan minta lagi. Saya pikir itu ya. Jadi memang kaitan dengan penanganan COVID ini, kalau yang penting bagi saya, ketika ada pengadaan, tadi termasuk sembako ya. Sembako itu ada yang menganggap itu kan di luar kesehatan. Tapi kalau dalam situasi seperti ini, sepanjang ada kajiannya dari tim gugusnya itu masuk dalam kategori keadaan darurat, ya silahkan aja langsung dengan bulog atau apa, ya masalah. Yang penting tadi harga, lalu tidak ada persoalan kaitan dengan kickback-nya itu. Ya. Itu kalau misalnya. Terima kasih. Iya. Jadi mohon gini Pak Mufti, saya nyampaikan dulu ke Pak Warno. Jadi surat pesanannya dibuat tanpa harga Pak Warno. Boleh. Oh, tanpa harga? Di awal, estimasi. Oh, di awal. Di awal ya, kan? jadi surat pesanannya di awal itu tanpa harga. Ya. Ya. Maksud kami kemarin harganya itu kita tuangkan setelah ada penyampaian daftar kewajaran harga dari Bulog. Baru kita tuangkan harganya. Saya pikir sudah tercantum harga di surat pesanan. Belum, hanya surat pesanan itu volume saja. Ya udah kalau gitu nggak masalah. Dibuatkan aja di akhir harganya dan disepakati berapa. Di adendum juga bisa surat pesanannya. Iya, ya di kan? adendum aja nggak apa-apa. Oh iya. Nah. Ada yang lain? Atau sudah cukup? Belum buka ini, belum buka. Oh, belum buka. Belum buka. Siap. Pak Setiaji, silakan Pak Setiaji. Iya Pak, mungkin menambahkan yang dari pengadaan beras tadi, nggih. Iya. Artinya kalau kontrak itu kan tahap akhir dari semua proses pengadaan COVID, yaitu di tahap pembayaran. Kalau dari awal ada tahap perencanaan, pelaksanaan sama pembayaran. Jadi kalaupun di proses pembayaran akhirnya berwujud menjadi kontrak. Jadi apa yang disampaikan tadi, semisal harga belum muncul, akhirnya dimunculkan di kontrak sebagai nanti bukti pembayaran. Nggak masalah mestinya. Mestinya seperti itu, karena di surat pesanannya belum ada, jadi di kontrak dimunculkan harga sesuai dengan kewajarannya. Nah pertanyaannya tadi kan terkait dengan masa kontrak. Ya, betul. Nah, di masa kontrak ditulis saja, Mas, masa kontrak berlaku sejak surat pesanan dan berakhir setelah penyelesaian pekerjaan selesai dilaksanakan. Tidak usah dimunculkan tanggal. Semisal seperti itu bagaimana? Ditulis keterangan aja, yang penting kan kontrak tadi sebagai dasar untuk pembayaran saja. Tidak akan menghitung terkait dengan keterlambatan ataupun terkait dengan juga semisal terlambat. Karena pekerjaan adalah sudah selesai. Hanya sebatas administrasi untuk pembayaran dan tahap akhir dari semua proses pengadaan COVID ini. Ya. Mungkin itu Pak Muklis, diskusi aja ini. Sepakat Mas Setiaji. Jadi dari awal itu, waktu itu hanya estimasi saja Pak. Jadi tidak ada mempermasalahkan, seandainya ada penambahan waktu, ya tidak dijadikan denda. Kan gitu. Karena kondisi seperti ini, mungkin karena pekerjaan sudah selesai. Nah, ini apalagi pekerjaan sudah selesai. Ya dihitung saja. Kecuali pekerjaan belum selesai, mungkin bisa dimunculkan penambahan di kontraknya.
Siap. Jadi tidak masalah Pak, masalah terkait dengan waktu saya kira. Mau tidak sesuai dengan surat pesanannya itu tidak jadi masalah. Itu Pak ya? Siap. Pak, Oke. siap. Ada yang lain atau... Nah, ini ada satu lagi nih. Silakan Pak Hengki. Terima kasih Pak. Terkait dengan pertanyaan teman tadi, kalau ada media yang Suaranya kurang jelas Pak, sedikit. Sedikit Pak ya. Masih kantor ini Pak. Siap. Malah tidak terdengar Pak. Malah tidak terdengar sama sekali. Kalau pakai earphone. Oke. Oke, sip. Oke, kalau ada rekanan Pak yang dia tidak mau memberikan surat kewajaran harga karena ada tanggapan teman kita. Memang apakah kita bisa membuat analisa itu memang harga yang kita beli itu memang untuk kondisi saat itu, waktu itu memang itu wajarnya Pak. Apakah bisa kita sebagai pembeli, sebagai buyer, sebagai PPK untuk kita menyatakannya. Kemudian kalau di sisi inspektoratnya Pak, kan kebetulan saya di inspektorat nih Pak, bagaimana kita menyatakannya bahwa memang itu bisa kita gunakan sebagai dasar bahwa memang itulah dasar kewajaran harga waktu itu. Makasih Pak. Ya, mungkin Pak Bambang nanti bisa nambahin. Oh, Pak Bambang ada. Jadi sebenarnya lagi-lagi kewajaran harga ini adalah tanggung jawab penyedia untuk menyampaikan. Nah, harapan kami ya teman-teman PPK ini mencari informasi saja. Informasi dikumpulkan berapa sih harga kira-kira di pasaran itu gitu. Sebagai pembanding saja, bukan dalam rangka untuk menyusun HPS. Jadi seandainya pun penyedia itu tidak mau menyampaikan kewajaran harga, coba cari alternatif yang lain. Tetapi kalau tidak ada, ya nggak apa-apa. Nanti kan kembali lagi yang terpenting menurut saya, APIP di sini mendampingi PPK melakukan consulting di sini supaya tidak terjadi yang namanya korupsi, Pak. Tidak terjadi namanya intervensi, yang terpenting itu. Gitu. Insya Allah kalau tidak ada intervensi, tidak ada kickback ke PPK atau ke pemerintah, saya kira harga ya pasti wajar lah. Tapi yang perlu dijaga itu, Pak. Jadi kembali lagi, sebenarnya post audit lah tujuan dari kewajaran harga itu sebenarnya di post audit nantinya sebenarnya. Gitu. Kenapa tidak dilakukan probity audit? Karena kemungkinan probity audit itu akan menghambat. Gitu. Makanya saya dengan teman-teman itu selalu bilang probity audit yang diselaraskan. Kenapa? Berjalan beriringan bersama dengan PPK, membantu dalam consulting kalau ada masalah. Gitu. Jadi di situ bisa ditentukan saja kalau memang penyedia tidak bisa menyampaikan, seandainya ya dilihatlah informasi di pasaran memang seperti itu dan kita butuh barangnya dan tidak tersedia penyedia yang lain, ya apa boleh buat, gitu kan? Tetapi yang terpenting tidak ada intervensi, tidak ada korupsi di dalam pelaksanaan itu, Pak. Saya kira menentukan kewajaran harga di posisi harga yang tidak wajar itu kan susah sekali ya Pak Bambang. Harga wajar dalam kondisi tidak wajar adalah ketidakwajaran itu sendiri katanya. Kan repot juga gitu. Mungkin Pak Bambang mau menambahkan. Iya, itulah. Ya menurut saya sih kewajaran harga ini ada zamannya ya. Zaman pandemi ya itulah yang wajar di situ ya. Kemudian ini ya, kalau saya kembalikan ke pasal 17 tentang tanggung jawab dari penyedia. Ini ya muaranya itu semuanya menjadi tanggung jawab penyedia. Tetapi ini memang nggak disebutkan di sini tentang kewajaran harga. Kalau tanggung jawab penyedia pelaksanaan kontrak, kualitas barang jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan. Dan ini didasarkan pada audit dari APIP itu. Ya, termasuk saya logis juga kalau tentang kewajaran harga itu juga akan menjadi tanggung jawab dari penyedia berdasarkan audit. Kalau ternyata diketahui di belakang hari tidak wajar,
Ya perintahnya kan paling kan setor saja. Kalau setornya dilakukan ya selesailah masalahnya. Ya gitu. Tapi kegamangan auditor kita, katanya formula kewajaran harga bagaimana sih sebenarnya gitu. Gimana Ya, Mas Saidi? Api manusia juga. Ya. Mungkin Bang Saiki mau menambahkan? Ada yang lainnya? Memang kalau memang seharusnya Pak, memang harus ada kita membuat semacam dokumen pendukung untuk kondisi saat PPK mereka pemilihan. Karena memang kalau dari sisi inspektorat, mereka sekarang kan inspektorability itu kan berjalan selaras Pak. Ya. Selaras dengan pekerjaan pengadaan oleh PPK, dan itu memang tidak menghambat proses tersebut. Nah, cuman memang ini kan kondisi, jadi PPK mungkin seharusnya kalau memang seperti itu memang dia harus mempersiapkan dokumen selengkap ini. Permasalahannya kan kadang-kadang kan kita terima kondisi sekarang Pak, tapi setelah kondisi berjalan, masuk hukum misalnya, sudah lewat, kalau PPK-nya tidak kuat dan dokumen, itu akan keteteran Pak. Jadi memang dari proses di sini, di tengah, kalau memang penyedia, seperti Bapak sampaikan tadi, memang kita usahakanlah memang mendapatkan penyedia yang ya memang dia bisa bersedia memberikan surat kewajaran harga. Memang karena aturan menyebutkan seperti itu. Tapi kalau pun kita abaikan itu harus ada justifikasi yang kuat. Karena potensi masalah itu kan di kemudian hari, Pak. Kalau kondisi sekarang sih oke-oke aja. Tapi kondisi setelah lewat posisi sekarang, itu akan muncul, akan mudah orang membacanya. Kenapa beli harga segitu gitu? Kenapa harga pasar sekarang segini? Nah, waktu itulah mestinya harus kita buat mungkin kesepakatan apa kita tetapkan PPK, di mana dia bisa membeli, tapi dengan kondisi harga waktu itu yang memang harus kita perkuat. Nah, di situ mungkin harus apakah kita diskusikan dengan apa yang kita bawa ikut, kemudian apakah kita perlu kayaknya dari kepolisian pun sekarang mereka turun jor-joran itu Pak. Mereka udah minta dokumen rencana RBA-nya, minta rinciannya. Memang dari situ mungkin sekarang kita udah komunikasi secara aktif dengan kepolisiannya, sehingga kita hal-hal yang mungkin menjadi masalah kemudian dan sekarang udah kita tutup Pak mestinya. Seperti itu mungkin sementara pendapat saya Pak. Sepakatlah. Sekarang memang teman-teman dari APH itu baik kepolisian maupun kejaksaan juga ditugaskan melakukan pendampingan juga. Saya kira dari teman-teman APIP juga inspektorat bisa mengkoordinasikan lah. Kadang keluhan dari teman-teman kita di daerah juga itu mereka turun ke PPK masing-masing gitu kan. Jadi agak seram juga gitu. Jadi bisa komunikasi lah dengan APIP untuk mengkoordinasikan. Yang terpenting itu tadi Pak, saya kira. Probity pendampingan inspektorat itu kepada PPK untuk meyakinkan apa yang dilakukan PPK itu sudah sesuai, intinya itu. Makanya itu kenapa? Carilah penyedia itu yang memang sering berkontrak dengan kita, berkontrak dengan pemerintah. Jadi secara kualifikasi bukan penyedia yang abal-abal gitu. Nah, khawatir kita kalau penyedia itu rantai pasoknya sudah tingkat rendah, khawatir itu permainan harganya luar biasa. Tetapi harapannya ya carilah penyedia-penyedia yang secara qualified, yang biasa berkontrak dengan kita, yang ada di katalog. Insya Allah penyedia-penyedia yang bagus sih wajar-wajar saja sih, selama tidak ada intervensi atau keinginan pribadi kita untuk masuk kantong kita gitu. Saya kira perlu dijaga itu, Pak. Memang diskusi tentang kewajaran harga sampai saat ini sampai lewat Ramadan mungkin nggak selesai untuk dibicarakan. Karena apa? Alat ukur untuk menghitung kewajaran harga itu tidak ada, Pak. Apa itu? HPS. HPS ada alat ukur untuk menghitung kewajaran harga, dan sedangkan HPS tidak dibuat. Nah, makanya itu harapannya PPK, APIP di sini membantu mencari informasi harga. Harga pasarnya berapa sih? Dari penyedia ini berapa sih? Ya itu dihimpun oleh PPK. Nah, itu saja Pak saya kira untuk mengantisipasi, oh ternyata harga pasarnya sekian, jadi wajarnya sekian, kan gitu saja. Gitu. Tapi kembali lagi apakah dengan penyedia tidak memberikan kewajaran harga kita tidak beli? Kalau memang satu-satunya ya harus beli, Pak. Karena apa? Kewajaran harga itu nanti sebenarnya.
kita itu hanya menyampaikan kepada penyedia bahwa kewajaran harga itu untuk menyiapkan gitu. Untuk menyiapkan data kewajaran harga kalau secara SE. Tetapi kalau dari Pak Muji tadi menyarankan sebenarnya sebelum pembayaran mintalah data-data kewajaran harga, itu akan lebih mudah. Jadi gitu Pak ya. Sip. Terima kasih. Oke. Pak Bambang mungkin mau menambahkan atau cukup? Kelihatannya nggak ada pertanyaan nih. Atau diskusi di grup WA akan kita aktifkan, tidak akan kita hapus. Ada Pak Muji di situ yang narasumbernya. Mungkin Pak Bambang mau? Cukup sementara itu dulu. Cukup? Cukup Bapak Ibu? Kalau prinsip saya pernah nulis di Facebook saya. Cukup, Pak. Oke, akuntabilitas dalam pengadaan barang jasa COVID adalah satu, niat baik, berikhtiar yang terbaik, melakukan dokumentasi. Yang kedua, lakukan apa adanya, jangan ada apanya. Mungkin itu sebuah akuntabilitas yang bisa dibangun karena memang niat kita yang penting kita baik, berikhtiar yang terbaik, lakukan apa adanya, jangan ada apanya. Mungkin gitu, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu. Kayaknya Pak Dwi Haryanto nih mau bicara ini, Pak. Pak Dwi Haryanto. Oke, Pak Dwi Haryanto. Oh, Pak Hengki ya? Pak Hengki, oke, silakan. Kasih waktu. Enggak, Pak. Oke, silakan, Pak. Gimana, Pak? Pak Hengki, mau menanyakan? Enggak, Pak. Ini mau tepuk tangan, Pak. Oh, gitu. Sip. Kita akhiri. Terima kasih semuanya, Pak Bambang, Pak Muji. Tadi mohon maaf ada jaringan. Jadi silaturahim kita akan kita bangun di WA Group. Seandainya pun mau kita munculkan kembali, ya sangat mungkin sekali akan kita adakan lagi. Terima kasih, mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada kesalahan, ada kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu saja. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhlis. Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak-bapak semua. Langsung matiin aja Kak. Bawa ke Dede, bawa ke Dede. Hah? Videonya orang memberitahu kok ya. Ini kan aku. Hah? Kos mana? Terus dulu aplikasinya. Gimana nih? Silang. Yang mana nih? Link meeting. Ya. Dulu boleh tema tanpa kamu itu enggak ribet ya. Iya, Pak.
Jangan ini ya. Mana itu? Mami, cuci selapnya juga belum? Iya kan.